Horas Amang Inang, selamat malam. Sebelum kita istirahat, marilah kita memberikan waktu kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami mau merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, bimbingan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judul nats, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah penghakiman Allah berdasarkan kebenaran. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dengan tujuan agar mereka sadar untuk tetap hidup saling mengasihi dan tidak ada yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Mereka harus menyadari bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan semua harus mengakui anugerah Allah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini ada 3 pokok perenungan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, janganlah saling menghakimi, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Paulus menegaskan bahwa hukuman Allah berlaku atas semua orang yang tidak taat, yang tidak percaya kepada Tuhan, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya sama di hadapan Tuhan. Hukuman Allah diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Pernyataan ini sangat kontras dengan perilaku kemunafikan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih baik, lebih benar dari orang lain. Mereka menghakimi orang lain sedangkan mereka sendiri berbuat salah. Mereka berpikir bahwa dengan moralitas yang mereka miliki dapat meluputkan mereka dari penghakiman Allah. Allah tidak memakai ukuran yang berbeda untuk menghakimi semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Dengan menghakimi orang-orang bukan Yahudi atas dosa-dosa mereka, sesungguhnya orang-orang Yahudi sebenarnya sedang menghakimi dirinya sendiri. Oleh sebab itu tidak layak satu dengan yang lain saling menghakimi. Seharusnya mereka saling menghargai, saling menghormati dan saling mengasihi. Yang kedua, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan, ayat 4 sampai dengan ayat 5. Manusia tidak dapat memanipulasi kemurahan Allah dengan kebohongan, dengan kemunafikan, kejahatan. Memang benar Allah itu
penuh dengan kemurahan. Tetapi kemurahan Allah yang melimpah bagi setiap orang percaya hendaknya menjadi koreksi, menjadi penuntun untuk mewujudkan pertobatan. Artinya melalui kasih karunia yang melimpah dari Tuhan, ya, tidak ada ruang untuk kita bebas atau semaunya berbuat jahat, menyombongkan diri, tapi kita harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu harus dipahami bahwa kemurahan Allah itu menuntun kita kepada pertobatan, sehingga patutlah buah-buah pertobatan itu yang diwujudkan dalam sikap hidup manusia yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Hukuman Allah diberikan berdasarkan perbuatan manusia. Seringkali ayat ini disalahpahami dengan mengatakan bahwa itu bertentangan dengan pengajaran Rasul Paulus tentang pembenaran oleh karena iman. Persoalan utamanya bukan iman versus perbuatan, melainkan kebenaran versus kemunafikan. Dalam menghakimi, Allah menilai berdasarkan perbuatan manusia untuk menentukan hukuman yang akan diberikan. Hal itu berlaku untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus tidak sedang mengajarkan keselamatan yang dicapai dengan perbuatan-perbuatan baik. Ia sedang memberikan penjelasan tentang prinsip dasar mengenai penghakiman Allah. Allah menghakimi seluruh manusia menurut perbuatan-perbuatannya. Artinya ia menghakimi manusia menurut kebenaran. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Marilah kita selalu mengucap syukur sebab anugerah keselamatan telah nyata di dalam Yesus Kristus. Marilah kita hidup dengan selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Janganlah kita saling menghakimi, tetapi marilah kita saling menyayangi dalam kasih. Marilah kita yakini bahwa penghakiman Allah berdasarkan kebenaran dan berlaku bagi semua orang. Mari kita syukuri anugerah Tuhan dan kita hidup dalam pertobatan serta setia memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah firman Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai dan berkati kami semuanya. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.